Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BK1A, nama saya Putri Borni Baho. Nama saya Joyce Estresika. Nama saya Tulvi Sriani. Nama saya Cindy Cinar Bulan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang merupakan fungsi manajemen melalui perencanaan bisnis. Yang pertama, bisnis apa yang kami rencanakan? Bisnis yang kami rencanakan adalah bisnis coffee shop, di mana kami menyediakan minuman, terkhusus minuman berbahan dasar kopi. Selain itu, kami juga menyediakan minuman kekinian seperti red velvet, coffee latte, coklat latte, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kami menyediakan makanan ringan yang cocok untuk kalangan anak muda. Kedua, di mana bisnis ini akan kami rencanakan? Berhubung bisnis yang kami rencanakan merupakan bisnis coffee shop, yang dimana target pasar kami merupakan kalangan anak muda, sehingga kami memilih tempat atau lokasi dari bisnis kami ini adalah di daerah Ring Road. Alasan kami memilih daerah ini adalah karena hasil survei kami, banyak kalangan anak muda yang merupakan target pasar kami yang berlalu lalang di sana, juga karena daerah Ring Road merupakan daerah yang tepat berada di tengah-tengah kota, sehingga kami memilih tempat tersebut. Yang ketiga, who atau siapa yang berperan dalam berjalannya bisnis ini. Yang pertama, owner atau sering disebut dengan orang yang mempunyai ide dari bisnis ini. Yang kedua, brand manager. Brand manager ini tugasnya adalah memastikan brand coffee shop sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, brand manager, orang yang memastikan apakah coffee shop itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga itu desainer grafis, adalah dia bertugas untuk mencetak dengan berbagai hal, contoh seperti media cetak atau media digital. Yang keempat itu coffee shop manager, dia bertugas untuk mengawasi operasional coffee shop tersebut serta mengembangkan strategi penjualan. Dan yang kelima, barista, orang yang bertugas membuat racikan minuman ataupun makanan sesuai dengan pesanan pelanggan, dan juga dia bertugas untuk membersihkan coffee shop tersebut. Nah, target yang kami inginkan dalam coffee shop ini adalah para remaja yang di sekitar lingkungan coffee shop kami, termasuk juga anak SMA maupun anak kuliah. Dan tidak hanya itu, di mana tempat yang kami pilih adalah sangat strategis, kami juga sangat mengharapkan para pekerja bisa berkunjung dalam coffee shop kami. Yang keempat yaitu when atau kapan akan dimulainya coffee shop ini dibuka, dikarenakan ada beberapa pembangunan yang harus kami lakukan dan juga persiapan dekorasi. Kami ingin memutuskan dalam membuka coffee shop ini yaitu tahun depan, tepatnya pada bulan Oktober 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu mengapa kami memilih bisnis coffee shop ini. Karena pada zaman modern sekarang banyak anak muda yang menginginkan tempat nongkrong yang bagus, sehingga kami memilih mendirikan coffee shop ini untuk mewujudkan keinginan para anak muda. Yang keenam, bagaimana cara kami mendapatkan modal? Modal kami berasal dari diri kami sendiri, atau yaitu para pendiri-pendiri coffee shop ini. Lalu bagaimana cara kami mempromosikan coffee shop kami? Kami mempromosikan coffee shop kami dengan cara mengepostnya di media sosial, dan kami juga akan membayar beberapa para selebgram untuk mempromosikan coffee shop kami, sehingga banyak warga Medan yang mengetahui coffee shop kami. Ini saya akan menjelaskan struktur bisnis coffee shop kami. Di sini ada owner sebagai pemilik coffee shop yang terdiri dari 4 pengelola. Yang pertama, brand manager, yang kedua manajer coffee shop, yang ketiga desain grafik, dan ada pun barista. Staffing, syarat-syarat perekrutan pegawai. 1. Brand manager. Di sini kami memiliki syarat. Yang pertama, pendidikan minimal S1, manajemen atau bisnis. Kedua, memiliki pengalaman kerja sebagai supervisor atau manajer. Ketiga, dapat menganalisis data. Yang kedua, manajer coffee shop. Itu kami memiliki syarat. 1. Pendidikan minimal S1. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, memiliki integritas dan kejujuran. Yang keempat, mampu berbahasa Inggris. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik dan belum menikah. Yang ketiga, ada desainer grafis, yaitu syaratnya pertama, pendidikan minimal D3 atau S1 DKV. Yang kedua, ada mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, terampil. Yang keempat, ada barista,
yaitu memiliki syarat pertama pendidikan minimal SMA sederajat, yang kedua memiliki pengalaman kerja di coffee shop, yang ketiga memiliki penampilan yang menarik, yang keempat usia minimal 17 sampai 27 tahun, yang kelima belum menikah dan jujur. Selanjutnya kompensasi gaji. Posisi yang memiliki kompensasi gaji terbagi atas dua. Yang pertama adalah desainer grafis, di mana jika dia dapat merancang gambar atau konten yang dia buat banyak atau menarik perhatian banyak orang akan mendapatkan komisi tambahan. Yang kedua adalah posisi barista, di mana apabila sudah bekerja selama 5 bulan maka akan diberikan kenaikan gaji. Selanjutnya pemisahan tenaga kerja. Nah, di coffee shop ini kami mengambil pemisahan tenaga kerja yaitu layoff atau pemberhentian tenaga kerja. Yang pertama, pemberhentian tenaga kerja dalam coffee shop kami jika tidak jujur atau ketahuan mencuri maka akan diberhentikan tanpa kompensasi. Yang kedua, apabila tidak datang bekerja selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan akan dikenakan potongan gaji. Dan yang ketiga, apabila tidak datang bekerja selama 7 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan akan langsung dipecat. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang fungsi manajemen. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.